Raditya Saksono, Arif Ramon. kita kembali di kebetulan beliau ini bergerak di bidang industri kreatif dan kebetulan ada project yang selama ini ditunggu-tunggu sama orang-orang di masa pandemi. Iya. Yuk kita panggilkan. Halo teman-teman. Halo Mas, gimana kabarnya? Ya, baik. Terus gimana nih kesibukannya Mas Duta apa nih Mas sekarang? Alhamdulillah sekarang kita lagi proses editing aja sih. Karena kalau biasanya kalau tengah-tengah tahun gini ini kebanyakan di editing aja kita. Oh gitu. Mungkin kita akan mengenal jauh dulu. Oke, Siapakah sosok Mas Duta? Mas Duta Boleh. ini siapa? Jadi mungkin Mas Duta bisa cerita siapakah Mas Duta dan apa sih latar belakang beliau ini? Ya. Oke, jadi nama saya Duta. Saya bergerak di bidang industri kreatif ini sudah lumayan lama ya. Sudah lama. Sudah hampir 12 tahun. Nah, Oh. awalnya kita itu membuat yang seperti ini itu tahun 2009 kali ya, 2009. 2009. Iya, 2009 dan kalau dibilang usaha yang sekarang yang namanya Invenio ini baru di tahun 2015-an. Baru di tahun 2015. Ya, jadi kalau dari background saya ada di fotografi sebenarnya. Oke. Kuliahnya 2 kali. 2 kali kuliah. 2 kali kuliah. Saya sempat lihat di postingan Instagramnya Mas Duta ini pernah kuliah di luar juga ya. Oh iya. Gimana Iya, tuh Mas? Bisa diceritain? Jadi yang kuliah pertama itu di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya kebetulan nggak lulus gitu. Bukan nggak lulus sih, lebih tepatnya berantem sama dosen. Oke. Kok bisa berantem sama dosen gimana itu? Panjang mas ceritanya. Jadi waktu itu mendekati tugas akhir sebenarnya. Jadi tugas akhir saya itu udah kayak 50% gitu. Iya. Terus habis itu karena dari awal kuliah saya juga sudah bekerja. Oke. Jadi kegiatan itu banyak keluar gitu. Oh, jadi sering keluar kampus. Sering keluar kampus. Jadi saya dulu sebenarnya saya mulai fotografi itu sudah lumayan lama. Oke. Tapi untuk profesionalnya saya mulai dari seorang fotografer wedding kampung gitu. Oke. Yang zaman dulu Fotografer keliling. fotografer keliling betul. Oke. Itu kita dibayar 25.000 per roll, itu aku masih ingat banget. 25.000. Per roll. Per roll. Per roll. Roll-rollan. Oh, masih pakai Zaman roll. dulu Masih- hitungannya roll-rollan. Betul. Iya. Awal mulainya dari situ akhirnya semakin lama semakin penasaran gitu kan. Gimana sih caranya jadi seorang profesional fotografer waktu itu. Itu akhirnya beberapa tahun kemudian saya mulai ke majalah. Oh, ke majalah. Di majalah apa Mas? Yang terakhir itu saya ada di majalah perusahaannya namanya Ink Publishing di Singapura. Oke. Oh, jadi waktu itu waktu kuliah di luar juga. Enggak di sini. Oh, waktu- di sini. Masih kuliah di sini. wedding Jadi itu tadi. kontributor. Jadi kontributor. Oke. Jadi Oke. kontributor. Jadi zaman dulu itu ada kalau sekarang ini mungkin mulai ngetren kali ya yang namanya in-flight magazine. Jadi majalah yang ada di dalam pesawat itu. Oke. 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 Nah, dulu pelopornya itu adalah salah satu maskapai gitu. Oke. Gitu. Nah, yang mengelola ini adalah perusahaan Singapura ini tadi. Boleh disebut perusahaannya mungkin? Ink Publishing namanya. Publishing. Masih ada sampai sekarang. Jadi dia kayak kalau yang sekarang itu apa ya yang dia handle ya? Kayak Jetstar, Tiger Airways, Oke. yang maskapai Jepang itu, terus habis itu Katai, Oke. itu dia kelola semua. Ink Publishing ini kayak multinasional Company. gitu. Terus untuk kuliahnya tadi kan Nah, sempat berhenti tuh. gara-gara Akhir- saya kebanyakan motret keluar gitu, akhirnya jarang di kampus gitu. Mungkin Iya. dosen juga kesel juga sama saya gitu. Tapi tugas alhamdulillah waktu itu selalu Oke ya. selalu aman gitu sebenarnya gitu. Tapi mungkin karena nggak cocok aja, akhirnya kita endingnya berantem gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Oke. Tapi berantemnya kan nggak sampai fisik kayak gitu. Oh enggak Enggak, enggak, cuman gini-gini. Oh iya. Oke, terus setelah dari yang kuliah yang pertama, terus pindah ke kuliah yang kedua Nah. itu di mana? Jadi ceritanya waktu itu setelah saya keluar dari kampus ini, itu akhirnya boleh sebutin nggak kampus? Boleh. Ya, waktu itu saya kuliah di ITS mas. Oh, di di tes. Di desain interior gitu. Oke. Nah setelah saya keluar dari situ, sebulan kemudian saya dapat award ceritanya. Oke. Untuk travel fotografi se Asia. Habis itu, nah secara
jadi secara bersamaan itu ternyata saya juga nggak tahu awalnya kenapa kok kami menang award gitu. Tim, maksudnya itu kan selalu kita kerjanya tim ya kalau di majalah itu minimal ada sekitar 4-5 orang lah yang bekerja. Nah itu kita juga bingung kenapa tahu-tahu kita menang award, ternyata dimasukin sama si manajernya si majalah ini. Gitu untuk diikuti award itu. Tapi secara bersamaan nama kita kan otomatis terpromosi ya, semuanya terpromosi secara internasional gitu kan. Nah itu akhirnya saya mendapatkan peluang untuk mendaftar di salah satu kampus di Australia, di Melbourne. Di Melbourne, nama kampusnya? RMIT University. Di jurusan apa itu? Jurusan fotografi. Langsung fotografi? Iya, saya ngambil spesifik fotografi. Akhirnya waktu itu keterima tahun 2009, tahun 2010 saya berangkat. Gitu. Tapi sempat bertengkar sama dosen lagi nggak? Enggak. Jangan dong. Di sana beda banget sih. Beda banget culture-nya juga. Culture-nya juga beda banget, kuliahnya beda banget. Maksudnya beda itu dalam arti saya merasa lebih nyambung dalam tanda kutip secara bahasa. Maksudnya bahasa seni ya. Gitu. Nah, berhubung di sana juga diajarinnya macam-macam, akhirnya saya juga mulai mencoba hal-hal yang lain. Jadi di sana saya bekerja lumayan banyak, Mas. Gitu. Jadi saya kerja di studio kerja ikut orang bikin film kerja macam-macam deh gitu. Nah, berarti sambil kuliah, sambil kerja. Selama kuliahnya sih 3 tahun 4 tahun ya. Tapi saya pulang 2015. Pulang kemudian bikin Invenio itu. Pulang sebenarnya Invenio ini sudah ada dari tahun 2013 gitu, tapi nggak jalan sampai 2015. Jadi selama kuliah itu juga sudah bikin Invenio. Sudah ada kebetulan kan sama teman-teman juga gitu. Dan Invenio ini sebenarnya usaha keempat. Usaha keempat gitu. Jadi karena yang namanya usaha itu kalau kita maksudnya yang punya nggak ada itu kadang-kadang ya memang suka nggak jalan gitu aja sih. Akhirnya tahun 2015 saya jalanin gitu sendirian sampai sekarang. Oke, kita kan tadi sudah ngomong panjang lebar dari kuliah sama jejak rekamnya Mas Duta ya kan. Nah sekarang kita pengen tahu nih Invenio kan tadi berdiri tahun 2013 sempat mandek ya kan. Terus 2015 dijalanin sendiri. Betul. Itu langsung bergerak di bidang film kah atau langsung fotografi dulu kah atau gimana? Jadi sebenarnya gini, kan tadi saya bilang ini usaha keempat gitu. Jadi awalnya itu saya masih mengacu sama usaha-usaha yang sebelumnya, which is itu creative agency. Jadi creative agency itu kan dia kayak semacam konsultan promosinya perusahaan atau instansi lah gitu. Yang waktu itu saya kejar adalah yang besarnya gitu, which is konsep promosinya sebenarnya. Nah tapi semakin tahun kita evaluasi, ternyata proporsi untuk pembikinan video dan foto ini kok jauh lebih besar gitu. Jadi semakin tahun itu persentasenya naik, Mas. Mulai dari 50-50 misalnya, terus habis itu tahun depannya naik 60-40, tahun depannya. Nah, semakin kesini arahnya semakin ke videografi. Justru malah keluar dari fotografi ya, meningkat berarti ya? Iya, kalau keluar dari fotografi sih sebenarnya nggak juga. Jadi yang saatnya ini salah satu banyak yang dipekerjakan adalah videografi, maksudnya mungkin gitu. Iya. Video lebih ke videografi sama fotografinya justru yang paling banyak porsinya gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mas tadi, kalau keluar dari fotografi sih nggak juga, karena pemahaman saya ketika dulu saya kuliah di Melbourne itu, dan salah satu profesor saya juga pernah ngomong sebenarnya bidang yang kita pelajari ini luas banget. Kalau mau dibagi-bagi, mau dipilah-pilah itu mungkin bisa jadi sekitar 20-an bidang gitu, termasuk salah satunya video. Nah untuk videografi sempat dari 2015 nih kerjain apa aja nih? Apa langsung dapat klien gede atau mulai dari kecil? Mulai dari kecil otomatis, karena kan gimana pun kalau yang namanya usaha baru pasti kita mulai dari nol. Jadi kita mulai malah dari UMKM. Jadi kayak ada online shop di Jakarta, kebetulan kami kenal gitu kan, secara online kenalnya, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia butuh. Gitu. Terus habis itu memanfaatin relasi lama juga, ada lagi di Jakarta juga, misalnya ada restoran, ternyata dia butuh
untuk dibikinkan branding gitu, brandingnya tapi arahnya ke videografi, ke sosial media yang akhirnya jadi videografi sama fotografi. Itu 2015 ya Mas ya? Mulai dari 2015 itu. Nah, kita tadi sempat ngomong berarti kan Invenio ini pada akhirnya dilanjutin sama Mas Duta. Betul. Sendirian ya. Nah, ketika sendirian itu dan memulai dari pelan-pelan ini kan berarti bisa dibilang single fighter atau tiba-tiba langsung nge-hire orang atau gimana? Dulu waktu saya pulang karena gini, yang jujur aja sampai sekarang ini kita masih semacam apa ya, ada kayak culture shock gitu Mas. Oke. Culture shock itu dalam hal profesionalisme, dalam hal bekerja, mindset dan sebagainya gitu. Jadi kalau dibilang orang di sini lambat atau apakah lebih nggak skillful daripada orang di luar, nggak juga. Gitu. Cuman pola pikirnya aja yang beda. Akhirnya yang berpengaruh sama mentality ya kadang-kadang ya. Exactly. Gitu. Jadi itu proses. Sampai sekarang pun itu masih proses gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman sekarang sudah mulai progresnya sudah bagus ya. Jadi secara ritme kita sudah mulai ngerti. Yang paling sering tak omongkan itu kayak teman-teman di kantor itu gimana caranya kita bisa membuat sesuatu tapi waktunya nggak panjang. Kenapa? Karena kita bisa melipat gandakan itu. Jadi misalnya gini, kamu tak kasih project brosur, bikin brosur sebuah salon misalnya, harganya 1 juta. Saya selalu tanya, bisa selesaikan berapa lama? Gitu kan. Nah jawabannya selalu, seminggu. Lebih efektif berarti ya, efektif waktu. Ya, 2 minggu misalnya. Ini jawabannya anak-anak dulu. Kalau saya, gimana caranya ini bisa selesai dalam waktu sejam? Kenapa kok sejam? Karena kalau kita bekerja 8 jam sehari, otomatis penghasilan kita bisa 8 juta dong satu hari. Daripada kita mendapatkan 1 juta seminggu. Gitu. Dalam seminggu. Iya. Nah itu pola pikir yang diterapkan sama bos saya dulu waktu ketika di Australia. Di Australia. Gitu. Jadi itu proses. Sampai sekarang masih proses. Tapi ini sudah mulai. Jadi kayak dulu kita menggarap misalnya sebuah video profil yang bisa selesai dalam waktu 2 bulan 3 bulan. Sekarang kalau seminggu selesai deh. Tapi memang kendalanya memang dari dulu mungkin di Indonesia pola pikir orang-orang Indonesia yang kebetulan kan Mas Duta sempat keluar negeri nih, kebetulan belum pernah dapat kesempatan keluar negeri, pola pikirnya masih kayak gitu, yang harus ini selesai berapa lama, 2 minggu, seminggu, yang akhirnya juga harusnya bisa ngerjain 4 project, 5 project, cuman mandek di satu gitu kan. Jadi gini, ada bukan kekeliruan ya, jadi ada kayak semacam yang belum match gitu antara orang-orang pada umumnya, termasuk kami pekerja kreatif itu masih menganggap sebuah pekerjaan yang kreatif apapun itu, mulai desain, foto, video dan sebagainya itu tadi adalah sebuah seni. Menurut saya pribadi bukan, gitu. Jadi itu adalah sebuah industri. Nah, ketika kita kembalikan ke konsep industri ini tadi, seharusnya kita bekerja seperti buruh sebenarnya, sehingga kita bertarget, ngerti nggak maksudnya? Punya target ya. Jadi semakin banyak meningkatkan produktivitas. Betul. Ya, jadi misalnya kalau bisa dipercepat, ngapain diperlambat? Betul. Gitu. Ya berarti kan ada kompetensi kan. Memang dalam sebuah pekerjaan kan memang harus ada kompetensi. Betul. Ya kan? Kalau di sini kan nggak, kadang semakin lama kita semakin santai kayak pekerja harian. Jadi kalau bisa lebih lama karena kita bayarannya tiap hari kan. Ya karena mungkin sense of belonging kadang-kadang orang nggak punya itu tuh. Betul. Ya kan? Padahal mereka bisa menghasilkan 4 kali lipat bahkan 10 kali lipat lebih banyak sebenarnya ini menurutku ya. Karena kami waktu saya di Australia dulu sebelum saya pulang saya sempat naik jabatan gitu lah ceritanya sebagai kayak studio manager gitu. Di mana kita harus menghandle ribuan foto Mas per minggu. Jadi seminggu itu target kami itu sekitar 10.000 foto lah yang difoto dan diedit dan harus setor ke desainer kami. Jadi klien kita waktu itu kayak BMW, H&M, Zara, pokoknya katalog gitu lah. Sampai pada akhirnya teman-teman di studio itu kewalahan, yang editornya fotografernya dan sebagainya, kita lempar ke Vietnam, Mas. Berarti ada third party yang terlibat ya? Ada di Vietnam dan ada di India. Itu yang namanya di Vietnam itu studio editing itu kayak apa ya? Kayak kita ngelihat sekolah SD 3 lantai gitu, isinya semuanya komputer full editing. Untuk post production ya. Dan itu
yang bekerja cuma orang-orang di desa itu. Dan semua brand besar ke sana lah. Sama kayak dulu di Indonesia kan era-era tahun mungkin 80-an ya, 70-an, 80-an kalau film produksi untuk editing post pro mungkin ke China ya. Karena lebih cepat. Iya kan? Iya. Balik lagi ke Invenio tadi. Iya, oke. Nah, ini Invenio untuk proyek kan banyak videografi. Betul. Sedang bikin apa? Sudah pernah bikin apa? Untuk lebih film atau videografi yang jadi kalau kalau di perfilman kebetulan kami masih baru. Masih baru. Jadi memang background itu ada, tapi kesempatannya yang belum ada waktu itu gitu kan. Kalau pekerjaannya apa, kebanyakan kita sih dulu lebih ke TVC sama video profile. Company ya. Company profile kayak gitu-gitu. Terus habis itu yang dulu nggak digarap orang banyak, sekarang mulai saya garap itu adalah semacam kayak video. Kalau di luar negeri itu orang suka bikin video report. Gimana itu? Jadi misalnya gini, ada sebuah project pembangunan gitu. Nah, ketika project ini selesai, mereka butuh visualisasi untuk dipresentasikan ke investor atau reporting dalam bentuk video. Betul. Nah, itu proses pembangunannya gimana nanti berapa persen ini before after berarti ya before after mungkin. Semacam before after dan finish produknya gimana. Nah, itu mulai gerak nih sekarang. Gitu. Mulai tahun 2020 mulai gerak. Untuk project terakhir nih, yang paling sekarang lagi dikerjain. Yang sekarang paling gede ya ini Bang Jatim ini. Kita lagi mengerjakan web series. Ini bukan web series pertama sih, ini web series kesekian lah. Berarti udah banyak ya Mas ya? Kalau banyak banget enggak, karena balik lagi kita masih baru belajar lah gitu. Masih belajar. Untuk web seriesnya sendiri nanti ini berapa episode? Kalau diomong episode tayangnya ya, itu sekitar 30 episode yang tayang setiap hari hari Sabtu sama Rabu. Jadi kita mulai tanggal 8 besok hari Sabtu itu episode pertama premier. Setelah itu nanti Rabu Sabtu. Nama web seriesnya? Terpikat The Series. Terpikat The Series bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di YouTube ya. Di YouTube-nya Bang Jatim. YouTube-nya Bang Jatim. YouTube-nya Bang Jatim ya, nanti kasih link ya. Kasih link ya. Oke, kita sekarang akan melihat nih kayak gimana ya cuplikan dari web series trailernya Terpikat The Series. Oke. Ini cuplikannya. See you kau ayamu. Anakku sing ayu. Waalaikumsalam. Surprise dikit, Bu. Emang kamu nggak pengen kawin? Besok nggak kesini lagi juga nggak apa-apa kok, Pak. Mbak Ningrum kalau jutek kayak gitu tambah cantik. Boy! Kenapa kok niku? Saya akan menutup perusahaan ini. Kamu disuruh mencari orang yang ada dalam foto itu. Dan kamu harus belajar banyak dari beliau. Gampang, biar kamu nggak miskin kayak gitu. Tuh toh, bajumu kayak orang susah. Nah, jadi kalau menurutku sih banyak tokoh-tokoh yang artis ya, artis lokal Jawa Timur lah. Ya, yang lebih di highlight ya ini tadi barusan kita lihat ya. Kayak contohnya tadi sempat lihat ada Dodit, ada stand up kan, ada Dono Pradana, terus ada siapa itu yang YouTuber bule itu? Londo Kampung. Itu kan dari Aussie juga kan sebenarnya dia kan? Dari Melbourne juga Melbourne juga. Tapi dia lama di sini. Itu gimana tuh proses? Ada lagi Mas yang lagi Rising Star. Siapa? Namanya Mamnun. Mamnun yang dari Jombang Kediri. Dari Kediri. Itu dia verified Instagram ya. TikTok. TikTok. Followernya di TikTok sudah 3,1 3,2 gitu. Yang mau aku tanyakan nih. Casting tadi kan ada beberapa nama yang kita sebutin. Lumayan lah ya kan. Gede-gede nih. Gimana tuh proses? Ada satu nih. Pemeran utamanya nih, Bella Nabila nih, basicnya nih. Bella Nabila itu dia basicnya sinetron. Sinetron. Dia pernah ada di FTV, terus ada di web series juga. Ya ada di beberapa klien yang lama itu dia juga pernah main gitu. Untuk proses castingnya? Jadi gini,
web series ini project yang Bang Jatim ini lumayan unik menurut kami. Jadi kami dikasih waktu yang nggak terlalu lama, which is cuma 3 hari. Oh, singkat. Tapi keren ya. Jadi ya tadi yang diterapkan, kenapa kalau bisa dikerjakan cepat, ya udah dikerjain aja. Berarti benar. Jadi diterapkan. Ya itu yang tadi saya omongkan tuh, kita berusaha mulai menerapkan itu. Benar. Jadi sebelum itu pun kita juga punya target jadi kami tahun lalu itu 2020 kita dikasih challenge sama Kemendikbud untuk bikin dokumenter di Sumba. Oh iya, Sumba. Di Sumba itu kita bikin dokumenter, ada sekitar 20 video. Kita cuma dikasih seminggu Mas untuk produksi semuanya. Oke. Itu berarti dokumenter kalau Kemendikbud ya? Berarti tentang apa? Tentang budaya, tentang budaya Sumbanya. Jadi macam-macam. Jadi mulai dari tenunnya, dari orang-orangnya, terus habis itu ada yang keturunan raja yang ngomong, terus macam-macam gitu. Nah itu hal yang hampir serupa kita terapkan untuk web series ini. Jadi begitu syuting malamnya langsung editing, begitu syuting malamnya langsung gila. Ini gila sih. Wah gila sih. Itu kita jadi ingat-ingat dulu waktu zamannya si Mbak Bella waktu masih sinetron itu. Sama kejar tayang. Kadang-kadang memang kita nggak bisa memprediksi masalah waktu sih Mas. Maksudnya gini, pada awalnya kita menawarkan ke klien itu kalau produksinya adalah setelah Lebaran, misalnya. Tapi ternyata dia maunya, gimana kalau episode 1 sebelum Lebaran aja gitu. Dipercepat. Momentum. Itu karena itu penting ya. Iya, penting. Momentum untuk launching itu memang harus diperhatikan. Karena kalau enggak, itu bisa jadi salah sasaran atau malah justru trafficnya tidak oke. Apalagi saat ini orang-orang pandemi kan nggak boleh pulang kampung. Betul. Jadi pasti di rumah ngapain? Nonton aja gitu. Makanya kan Netflix kenceng kan? Kenceng Netflix di rumah. Oke, Mas, tadi sudah kita lihat sama-sama trailernya. Jadi mungkin dari Mas Pandu bisa nih, apa kira-kira perbedaan web series yang ini terpikat dengan web series yang lain? Jadi supaya teman-teman nih biar bisa penasaran jadi ini kayaknya akan relate nih sama aku nih. Oke. Kalau relate pasti akan relate karena ini berhubungan, kita mengambil cerita dengan kondisi yang sekarang ini, which is pandemi gitu. Tapi kita bikin seolah-olah tidak seperti pandemi sebenarnya. Tapi kalau diomong korelasinya di mana, nah ini kan kebanyakan lagi banyak orang dari tahun kemarin juga banyak orang di PHK gitu. Oke. Nah kita mengambil dari story itu dulu. Story-nya awalnya. Jadi ada satu sosok gitu, si pemeran utama ini dia dipecat dari perusahaannya bukan karena pandemi tapi karena perusahaannya bangkrut. Akhirnya karena lifestyle-nya sehari-hari dia di kota gitu. Dia mau nggak mau harus pulang ke desanya. Gitu kan, karena ibunya telepon khawatir apa segala macam. Nah tapi dia pulang ini mendadak. Jadi even kayak ibunya nggak tahu kenapa nih si anak tahu-tahu pulang gitu. Nah akhirnya yang menariknya adalah disitulah dia harus beradaptasi dengan adaptasi. Nah pasti seru nih, jadi nggak biasa jadinya akhirnya. Pokoknya kita nggak bisa banyak spoiler, harus dilihat nanti ya lihatnya bisa di YouTube-nya Bang Jatim Official. Kalian yang kangen pulang kampung pasti suka nonton ini. Pasti relate. Jadi yang penasaran sekali lagi bisa dilihat di YouTube-nya Bang Jatim Official. Mulai tayang besok ya Mas ya? 8 Mei. 30 episode dan 1 minggu 2 kali. Berarti sekitar 15 minggu. Lumayan lama nih. Lumayan lama. Tapi pasti menarik. Untuk info lebih lanjutnya nanti kalau kalian penasaran kalian bisa cek di Instagramnya Invenue. Di Invenue atau di terpikat_the series. Terpikat_the series. Nanti ada di link ya. Nanti ada di link. Oke, di deskripsi. Nah, untuk pesan-pesan nih Mas Duta nih untuk sineas terus kita yang di pandemi ini kan banyak nih yang industri kreatif yang lagi mandek, berhenti. Ya kebetulan kalau masalah pandemi ini kami juga mengalami ya tahun lalu. Sama juga ya. Sama pasti sama. Jadi tahun lalu dari bulan Februari 2020 itu pekerjaan yang di cancel sampai bulan Juli, bukan depending ya, di cancel. Ada yang suruh balikin duit. Suruh balikin DP itu banyak. Karena memang sama-sama lagi butuh beli masker, butuh beli macam-macam gitu. Perusahaan-perusahaan itu. Nah,
jangan nyerah itu aja. Karena kita nggak pernah tahu peluang itu datangnya dari mana. Justru kita merasanya teman-teman di tim Invenia juga merasanya kita malah mendapatkan tim semacam kayak batu loncatan itu dari bulan puasa sebenarnya. Bulan puasa tahun lalu, karena waktu itu saking stresnya kita mulai, bayangin Mas, kita jualan foto misalnya mulai dari harga 10 juta per frame misalnya, atau puluhan juta deh gitu. Terus kita drop jadi 5 juta, jadi 1 juta, sampai 50.000 nggak ada yang beli. Oke. Akhirnya saking stresnya teman-teman, gimana kalau kita gratis, Pan? Kita gratisin aja Pak semuanya. Kita gratisin, akhirnya bulan puasa itu selama 1 bulan, berkahnya dapatnya setelah itu. Ya, berkah dari Instan. sedekah. Iya. Berkah dari sedekah juga. Tapi jadi kita membantu banyak. Kita waktu itu membantu teman-teman dari Surabaya, akhirnya kita kolaborasi dengan teman-teman di Jakarta dan di Bali. Itu kita alhamdulillah kita membantu hampir sekitar 500 UMKM. 500 UMKM. Plusnya membangun relasi juga. Relasi akhirnya. Jadi itu menjadi teknik marketing juga ya. Betul. Walaupun strategi ya. dadakan. Tapi di situ juga terselip sedekahnya, membantu. Kan kita harus saling membantu di era pandemi ini. Niatnya membantu memang. Jadi awalnya dari situ, akhirnya kita mendapatkan berkah yang berkali-kali lipat sampai sekarang itu alhamdulillah. Kenapa kita ambil di tag-nya juga di desa, karena kita juga mau mengulangi hal yang sama. Oke. Satu kata. Apa kira-kira yang menggambarkan Mas Duta? Satu kata. Jangan nyerah itu aja. Jangan nyerah ya. Berarti satu katanya adalah jangan menyerah. Oke, terima kasih. Mas Duta. Terima kasih Mas Duta. Terima kasih. Thank you waktunya. Terima kasih Mas Rawo. Kita akan kembali lagi bersama bintang tamu yang lain di acara Kelas Interview. Goodbye.